Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang sejarah manusia, selalu saja ada orang yang memberi peringatan kepada manusia. Yang memberi peringatan itu adalah para nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, namun hanya 25 nabi saja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Setelah para nabi dan rasul yang banyak diutus oleh Allah untuk memimpin umat-umatnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat As-Saba ayat 28. Di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Surat Al-Ahzab ayat 45. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir, penutup segala nabi. Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidupnya jelas dan lengkap serta terpelihara dari masa ke masa. Akhlaknya baik yang biasanya digambarkan dengan kata-kata amanah yang artinya dapat dipercaya, siddiq yang artinya selalu benar, fatanah yang artinya cerdas dan bijaksana, tabligh yang artinya selalu menyampaikan apa yang harus disampaikannya. Oleh karena akhlaknya demikian, seluruh suri teladan yang diberikannya dalam mengamalkan agama Islam, berbagai sunnah menjadi sumber nilai dan norma kedua umat Islam sesudah wahyu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikannya di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhirat dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Oleh karena kedudukan dan akhlaknya yang sangat tinggi serta mulia, timbul pertanyaan,
bagaimana akhlak kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mentaatinya. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah percaya dengan kenabian dan kerasulannya dan percaya semua yang dibawanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad secara khusus yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian semuanya. Rasulullah, Rasul Allah, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan, Dia pula yang mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia, yakni ikutlah Nabi Muhammad la'allakum tahtadun. Dari ayat ini ada dua inti. Yang pertama, Allah memerintahkan kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan juga kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat petunjuk. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintainya, mencintai Nabi, mencintai keluarga dan sahabat-sahabatnya. Di antara akhlak kita terhadap Nabi adalah mencintainya, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, harta dan semua manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6 berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan hadis di atas. Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga kalian mencintai aku melebihi dari orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Yang ketiga adalah menghidupkan sunnahnya. Menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memahami petunjuk beliau, mengamalkan dan mengajarkan atau menyebarkannya di kalangan manusia. Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat dua keutamaan, yaitu yang pertama keutamaan mengamalkan sunnah itu sendiri, dan yang kedua keutamaan menghidupkan sunnah di tengah masyarakat yang telah melupakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nasu kana lahu mithlu ajrin man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, kemudian sunnah itu diamalkan oleh manusia yang lain, maka bagi orang yang menghidupkannya, pahalanya sama dengan orang yang mengamalkan sunnah itu sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
begitu juga sebaliknya membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat ancaman yang sangat keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," yang artinya barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah dari golonganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari sahabat yang bernama Anas bin Malik. Kemudian di antara akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca selawat dan salam. Salah satu refleksi dari kecintaan seseorang mukmin kepada Nabi Muhammad adalah membaca selawat dan salam untuknya. Hal ini dipertegas dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang biasanya kita sering mendengar